Orang itu tidak boleh tidak produktif, harus produktif. Tidak ada kata pensiun dalam hidup. Iya. Tapi intinya kan bukan itu, nganggur itu diatasi. Bukan terus disare, kamu tetap nganggur saja, kamu sakit, nggak boleh begitu. Iya. Betul kan? Oh, Bima Arya ya, masih muda juga nih Mas Bima ini. Saya tawari konsep ini. Coba bayangin, terus solusinya apa? Orang mau pelatihan ngantri, dites. Loh gimana? Mau sama-sama penganggurannya kok dites apanya? Iya. Nah ini kenapa dites? Ya karena pemerintah ingin ngambil yang terbaik. Tapi intinya kan bukan itu, nganggur itu diatasi. Bukan terus disare, kamu tetap nganggur saja, kamu sakit, nggak boleh begitu. Iya. Betul dong? Kalau memang nganggur ya harus diatasi. Nah kondisi inilah seperti itu kenyataannya. Jadi kapasitas yang dimiliki oleh pemerintah itu hanya 5% kalau itu berdasarkan balai latihan kerja. Karena kalau anak SMK masa kita kembali kamu nggak kerja sekolah lagi saja, dia nggak mau kecuali melanjutkan. Ya. Melanjutkan siapa yang biayai? Betul. Kan problemnya begitu. Masyarakat kita tidak semuanya mampu masuk perguruan tinggi. Betul. Hanya berapa persen? Nggak lebih dari 30% lulusan SLTA yang masuk perguruan tinggi. Nah ini akibatnya masuk angkatan kerja. Ya kalau ada pekerjaan, akibatnya nganggur itu tadi. Nah disinilah Mbak, SDC ini sebetulnya kalau setiap pemerintah daerah bisa memberdayakan semua potensi daerahnya, istilahnya local wisdomnya dianalisis, yang tadinya hanya untuk sekolah pagi, sorenya bisa dipakai untuk pelatihan. Nah inilah yang disebut dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Ya nggak bisa ideal, memang kondisinya nggak ideal. Itulah cara yang paling murah. Sehingga SDC itu intinya memanfaatkan sumber daya yang ada, baik peralatan, gedung, manusia, untuk memberikan pelatihan kepada anak-anak kita yang ada di daerah itu. Saya ambil contoh Karanganyar misalnya. Ini yang datanya bagus sekali. Karanganyar ini kapasitas BLK-nya hanya 1.800. Penganggurannya sekarang 30.000. Jadi kalau mau mentraining di situ, itu kalau setahun itu hanya 1.800, ada pengangguran 30.000. Taruhlah dipaksakan 2.000 gitu. Ada pengangguran 30.000 pasca pandemi ini, berapa tahun baru selesai? 30.000 setahun 2.000 berapa tahun? Nah itulah makanya saya katakan kapasitas kita ini terbatas. Tetapi kalau kita memanfaatkan SMK-nya, pendidikan yang lain, LPK, kita kerahkan untuk mengatasi pengangguran untuk pelatihan, kapasitasnya itu setahun bisa sekitar 8.000. Nah masalahnya tidak semua industri bisa menyerap, ya diwirausahakan tadi. Itulah konsep SDC. Gratis yang enggak lah. Oh, yang gratis hanya doa saja kok, sama nafas. Ya tetap pemerintah harus mengeluarkan biaya, tapi ini biayanya bisa lebih ringan sekitar 60% apabila kita berpikir linear. Ini berpikir loncatan memanfaatkan sumber daya yang ada. Nah kalau Pak Bupatinya serius, Pak Wali serius, didukung oleh pemerintah pusat, didukung oleh pemerintah provinsi, insya Allah pengangguran bisa kita atasi secara sistemik. Gitu. Saya kira itu. Iya, jadi intinya mungkin dari konsep ini, nah ini bukan berarti udah yang nganggur tenang aja, nggak gitu ya Pak. Artinya kan enggak. Jadi tetap harus dengan tadi juga Bapak bicarakan tentang tetap kita sebagai masyarakat, lapisan masyarakat juga terlibat di dalam situ. Terlibat. Di samping juga dari pemerintahnya juga. Pemerintah juga ada sistem reforma yang bagus, ya. ada sistem layanan bagus, layanan pelatihan yang bagus, diarahkan mau kemana. Ya. Jadi jangan hanya 4L, dilatih, dilepas, ya. Dilatih, dilepas. Lelah karena nggak dapat pekerjaan, nggak usaha, akhirnya lenyap. Jadi latih, lepas, lelah, lenyap. Dan terjadi selama ini seperti itu, 4L.
dilatih saja tapi akhir ujung-ujungnya tidak ada. Ya kan dilepas setelah dilatih, ya toh ada pejabatnya datang sudah selesai pelatihan, tapi ternyata usaha juga nggak jadi-jadi, cari kerjaan lelah kan? Lelah. Oh, setelah akhirnya lepas nggak tahu sulit Nggak diwi-diwi. tahu kayak gimana Iya. gitu ya. Artinya berarti di sini konsepnya itu tidak hanya di bidang akademik atau diklat, tapi juga di sini sangat erat kaitannya dengan dunia industri. Kita tahu Dengan government iya. yang disingkat Di ABG situ. itu ya Pak. Akademik, ABG bisnis, ABG dan and government. government. Itu kuncinya SDC itu harus ada kohesi atau sinergitas ABG tadi. Ya, ABG. Lembaga pendidikan dikerahkan semua, bukan hanya BLK tok. Termasuk sekolah ya Pak. Termasuk sekolah. Itu yang dilakukan oleh Turki semacam itu. Pemerintah daerahnya G-nya AB, bisnisnya diajak, kamu butuh apa sih? Peluang bisnis apa yang ada? Potensi alam apa yang ada? Itu kan mengolah logika semua. Ada tanah dibiarkan aja, pertanian, ada sungai yang airnya bagus dibiarkan, perikanan darat. Dan itu yang kita lemah sekali lakukan. Potensi yang diberikan Allah kepada Indonesia itu luar biasa. Kecerdasan kita yang harus terus kita pakai memanfaatkan alam itu. Memberdayakan sumber daya Iya, alam yang banyak kok tersedia. desa yang berhasil. Jadi jangan hanya lihat di kota Bogor yang sudah padatnya minta ampun kayak begini. Potensinya banyak sekali, tapi ya harus dikelola dengan sangat baik, bijak. Iya, betul. Nah, untuk SDC yang selanjutnya nih Pak, menurut Bapak nih, penerapan konsep ini kan Bapak kan baru istilahnya sosialisasinya ke beberapa daerah ya Pak ya? Iya. Kira-kira apa sih kendala? Oh iya, bagus ini. Jadi memang waktu itu dengan Kemenaker kita sudah menginjak ke 20 wilayah. Kendalanya komitmen daerah itu tidak cukup serius. Komitmen daerah itu siapa? Ya pimpinan daerahnya, Ya. pejabat-pejabat daerahnya. Nah, mindset ini susah sekali nih, bahwa di situ ada bencana demografi tadi. Jadi kalau mau memprovokasi ya terjadi bencana bener nih, bencana demografi. Ya nggak terasa, keluarga-keluarga itu hidup biasa, tetapi coba keluarga Adan beda, kan beda banget. Kita inginnya kan seperti keluarga Adan, semua bekerja, semua produktif, hidup makmur, ya kan? Dengan kemakmuran itu bisa nabung. Dengan nabung itu national saving bisa untuk pembangunan kaki dulu. Multiplier efeknya luar biasa kalau orang bisa bekerja itu. Selain komitmen dari pemerintah daerah sendiri, apa kendala untuk penerapan konsep ini? Komitmen menjadi kata kunci. Kalau dari sisi pengembangan konsepnya mengintegrasikan 3 lini tadi. Ada ABG tadi ya. Ya. Ya, akademiknya harus berbuat apa? Betul? Bisnisnya harus ngapain? Pemerintahnya ngapain aja? Ini harus sinergitas. Sinergitas itu ngomongnya enak, tapi pada saat dia dalam satu ada, karena SDC itu hanya forum ya, organisasi bukan apa forum itu ya tempat berkumpul bertemu. Ayo kita ini ada masalah, kita selesaikan. Bisnis nggak mungkin bisnis nggak butuh tenaga kerja. Masyarakat butuh tenaga kerja, pemerintah butuh masyarakatnya bekerja. Sinergitas ini jangan hanya kata-kata sinergitas, tapi gimana? Nah itulah yang kita harus diskusi, duduk, bekerja, kita berdayakan semuanya. Nah kalau pemerintahnya abai, ya sudah. Tapi kalau nanti ada rakyatnya nuntut kan repot. Makanya kata-kata dikeroyok tadi di sini, jangan sampai kita dikeroyok pengangguran. Ayo kita sama-sama mengeroyok pengangguran sebelum dikeroyok. Kita mengeroyok duluan. Iya, ya itu ABG yang royok. Iya ABG itu ya. ABG itu yang royok. Sebelum dikeroyok. Sebelum dikeroyok kita mengeroyok dulu nih. Betul. Jangan sampai terjadi ya. Ya kan harus ada konsepnya. Kita tahu konsepnya konsep SDC ini. Jadi gitu teman-teman. Kalian banyak istilah ya, ABG, SDC dan lain sebagainya. 3 ABG ini yang bersama harus ngeroyok untuk menerapkan konsep ini. Iya. Sebelum dikeroyok kita keroyok dulu. Iya. Kalau nggak bisa. Nggak bisa. Udah pasti. Udah pasti ya. Pasti. Karena pemerintah sendiri nggak bisa jalan, bisnis sendiri juga akan pusing. Ya toh? Apalagi lembaga pendidikan ya seperti ini, wong pengangguran itu produk dari pendidikan. Iya. Ya toh?
di pendidikan disalahin ya nggak mau kan? Enggak, aku sudah duduk baik-baik aja, Anda juga guru kan? Iya. Udah baik-baik, salah sendiri dia kan nggak boleh begitu. Enggak. Harus duduk bareng. Sudah terjadi, ada kok masalahnya itu, pengangguran itu. Itu kalau dibiarkan bisa benar-benar terjadi ya. Ya Pak? seperti keluarga B tadi, Betul. miskin terus. Tapi memang secara realnya ya Pak, Hmm. tadi contoh yang memang singkat sederhana tadi keluarga A dan B itu terjadi Pak di lingkungan yang Loh, tidak berarti. di mana saja terjadi, Iya, terjadi. banyak sekali. Iya, betul. Apa jadinya ketika 1, 2, 3 dan ratusan keluarga? Ya itu keluarga masyarakat, dengan- itulah penduduk. Betul. Ya akumulasinya kan seluruh masyarakat. Iya. Itu kan masyarakat itu kan seluruhnya keluarga. Nah bayangkan kalau satu kampung nganggur semua, kan bingung gitu. Isinya pengangguran tok terus di. Iya. Ya kalau sudah tua nggak apa-apa ya, usia 65 nganggur ya. Karena Sudah luar tidak produktif. produktif kan. Iya. Tapi kalau masih produktif, saya sudah hampir 65 aja masih produktif terus. Produktif. Nggak bisa. Orang itu tidak boleh tidak produktif, harus produktif. Nggak ada kata pensiun dalam hidup. Iya. Pensiunnya itu 2 jam kalau malaikat udah mau saya tak pensiun dulu, baru pensiun. Baru pensiun. Betul. Betul. Kalau mau SK pensiun ya setiap saat SK bisa dibuat, tapi hidup ini harus tetap berkarya Itu prinsipnya ya. Prinsip. Untuk, sampai kapanpun. Kecuali kita sudah terkendala macam-macam kesehatan, makanya jangan sakit, Betul. harus tetap sehat. Ya. Oke. Baik Pak, saya banyak banget nih Pak informasinya, tapi kayaknya banyak hal juga nih Pak untuk yang teman-teman mungkin banyak juga yang penasaran nih konsep yang dijelaskan tadi sama beliau ini apa sih, tentang bagaimana sih kemudian seperti apa realnya dan tahapannya apa saja misalnya untuk bisa konsep ini benar-benar terjadi. Ya. Saya bertanya kepada para milenial, Anda butuh meningkatkan skill nggak? Jawabannya, untuk supaya Anda mempunyai skill itu Anda harus ngapain? Belajar atau berlatih atau dilatih. Nah, di mana tempat Anda berlatih? Tahu nggak? Bingung kan? Nah, tugas pemerintah itu menyediakan pelayanan latihan seluas-luasnya agar mau pelatihan apa saja. Yang senang otomotif dilatih otomotif, yang senang kuliner dilatih kuliner, yang selain blogger seperti ini blogger YouTuber dilatih YouTuber, karena semua itu berubah ya toh. Nah itu tugas pemerintah harus menyediakan semua itu tuh. Yang kamu berapa di Bogor yang senang YouTuber, pemerintah Bogor tahu nggak Pak siapa ini wali kotanya ini? Ayo, berapa orang masyarakat milenial yang senang jadi YouTuber? Berapa yang senang blogger? Berapa yang senang berlatih kuliner? Berapa yang otomotif? Berapa yang wirausaha lain? Enggak ada petanya. Itulah tugas kita lewat SDG kita petakan. Ini Pak Arya Bima di Bogor ini direkam ini ya. Bima Arya. Oh Bima Arya ya, masih muda juga nih Mas Bima ini. Saya tawari konsep ini, ya tidak semudah membalik tangan, memang gampang. Tapi itulah cara-cara yang bisa secara sistematis kita lakukan agar masyarakat Kota Bogor ini terutama dan masyarakat di kota manapun, di kabupaten manapun bisa dilayani oleh pemerintah. Aku kepengen latihan skill ini, aku pengen latihan. Ya sekarang kan terbatas sekali, informasinya juga tidak jelas. Jadi harus ada kebijakan yang kuat, komitmen yang kuat dari pemerintah. Masyarakat dilayani, kepingin jadi apa saja dibuka selebar-lebarnya, dibuka kesempatan untuk dia berkreasi, berinovasi, berkarya, akhirnya bisa menghidupi diri sendiri. Itulah kunci menghadapi pengangguran. Nah, Yayasan Bakti Bangsa siap untuk membantu itu semua kepada pemerintah daerah. Terutama pemerintah daerah. Kenapa pemerintah? Ya karena penggeraknya itu harus pemerintah. Nggak bisa. Dunia usaha kan macam-macam. Pemerintah itu siapa? Ya macam-macam, terutama jajaran yang terkait dengan ketenagakerjaan, jajaran yang terkait dengan industri, jajaran yang terkait dengan pendidikan, kan begitu cara berpikirnya. Oke, baik. Wah,
sepertinya seru banget. Dan jujur Pak, saya banyak hal juga yang banyak yang saya ketahui dan seru banget ngobrol sama beliau ini. Kayaknya lain kali nanti kita undang lagi ya. Siap. Oke, untuk yang sedikit saja kesimpulan dari perbincangan kita ini dari beliau tentang konsep ya. Beliau ini adalah seorang konseptor ya. Salah satu artinya di usia beliau yang mungkin di usia Sekarang 64. 64. Masih muda. Artinya sudah Milenial usia saya. milenial ya masih ya. Milenial. Ya saya sebutnya milenial. Ya. Pemikirannya pun milenial ya Pak ya. Oke baik. Apa itu SDC dan lain sebagainya, konsep dan lain sebagainya, artinya ya kalian harus jangan menutup mata dan telinga ya Pak ya. Jadi Betul. untuk melihat ada apa di sekeliling kita ini. Terus dengan siapa kita berbicara. Nah itu sangat penting ya. Sekarang juga saya ngobrol dengan beliau jadi banyak hal yang saya tahu. Baik, tidak terasa ya waktu sudah sekian lama itu kita bicara. Nanti kita sambung lagi di lain waktu untuk yang part berikutnya tentang yang lebih keren lagi tentang perubahan-perubahan atau konsep-konsep yang keren banget. Iya. Oke, sampai di sini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Baik, terima kasih. Warga milenial, selamat bekerja, selamat berkarya dan sukses selalu. Iya, jangan lupa 3M ya, itu Iya. tadi ya 3M. Oke, jaga kesehatan. Oke, sampai ketemu lagi di program berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.